Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Anda mungkin udah dengar ya, desas-desus soal anggota DPR RI, katanya gajinya naik. Iya, betul. Malah ada yang nyebut angka fantastis gitu ya, kayak 3 juta per hari. Nah, itu dia. Kedengarannya kan wah banget gitu. Oke, jadi hari ini kita akan coba bedah bareng khusus buat Anda berdasarkan sumber-sumber yang ada. Ada dari tirto.id, Deals, Detik News, Bloomberg Tech News, Metro TV News, sampai catatan di blog amikom.ac.id juga. Sip. Misi kita jelas ya. Misain mana fakta, mana rumor soal kompensasi wakil rakyat kita ini. Oke, Kita cek bareng. Bener nggak sih gaji pokoknya naik? Terus kita urai juga, komponen pendapatannya tuh apa aja sebenarnya? Termasuk soal fasilitas rumah dinas yang baru itu kan? Dan gimana reaksi publik? Biar Anda dapat gambaran utuh. Oke, langsung aja deh. Pertanyaan paling dasar, gaji pokok, beneran naik nggak sih? Kayaknya sumber-sumber kita, termasuk pernyataan Ketua DPR sendiri, cukup jelas soal ini ya. Jelas banget malah. Jawabannya tidak ada kenaikan gaji pokok. Angkanya masih sama persis. Ketua DPR itu Rp5.040.000 per bulan, Oke, Wakil Ketua Rp4.620.000, terus anggota biasa Rp4.200.000. Jadi kalau kita ngomongin gaji pokok doang, ya nggak ada perubahan. oke. Oke, jadi clear ya, gaji pokoknya tetap. Tapi kalau gitu, kenapa bisa muncul angka yang, wah 3 juta per hari atau total ratusan juta per bulan itu? Itu kan yang bikin heboh. Nah, ini nih, bagian yang sering bikin salah paham. Angka besar itu, seperti yang dijelasin di beberapa sumber kita, itu bukan dari kenaikan gaji pokok. Bukan ya? Bukan, itu akumulasi. Jadi penjumlahan dari gaji pokok ditambah macam-macam tunjangan dan fasilitas lain. Banyak banget komponennya. Oh, jadi kayak total take home pay gitu ya? Bukan gaji dasarnya yang naik. Persis, itu akumulasi totalnya. Kalau semua dijumlahin, ya angkanya jadi kelihatan gede. Tapi penting dicatat, itu bukan kenaikan gaji pokok. Oke deh, oke. Coba kita bongkar sedikit ya biar kebayang. Selain gaji pokok tadi, komponen gedenya apa aja sih? Saya lihat sekilas rinciannya, wih panjang juga ya daftarnya. Panjang, haha. Gini contohnya ya, buat anggota biasa aja nih. Per bulan itu ada tunjangan jabatan sekitar Rp9.700.000. Terus ada tunjangan komunikasi intensif, ini lumayan gede nih, Rp15.554.000. Ada lagi bantuan listrik and telepon, Rp7.700.000. Wow, Bahkan sampai ada uang untuk gaji asisten anggota, itu Rp2.250.000. Dan ini baru beberapa loh, belum semua. itu baru sebagian aja udah lumayan ya. Pantesan totalnya bisa besar. Oke, jadi jelas ya sumber angka besar itu dari tunjangan-tunjangan ini. Betul, makanya kalau dijumlah ya tunjangan-tunjangan ini aja udah jauh lebih besar dari gaji pokoknya sendiri. Nah, selain tunjangan yang udah ada ini, ada isu lain kan yang juga lagi rame banget. Soal rumah dinas itu. Iya, nah ini dia. Ini mungkin isu yang beneran baru dan lagi jadi omongan ya banyak diberitakan juga. Jadi skemanya berubah. Berubah gimana tuh? Fasilitas rumah dinas yang di Kalibata atau Ulu Jami itu sekarang diganti jadi tunjangan perumahan. Bentuknya uang. Uang. Berapa tuh kira-kira? Estimasinya sekitar 50 juta per bulan. Katanya sih buat sewa rumah. Tunggu. Jadi rumah fisik diganti uang tunai 50 juta sebulan? Alasannya kan katanya efisiensi ya? Begitu klaimnya. Tapi ini kan berarti aset negara jadi ya dana tunai langsung ke anggota ya? Menarik juga nih implikasinya nanti soal penggunaan dana itu. Persis, itu pertanyaan lanjutannya. Tapi yang penting buat Anda catat sekarang, ini adalah pengalihan fasilitas. Jadi bukan kenaikan gaji pokok lagi ya. Oke, dicatat. Pengalihan fasilitas bukan kenaikan gaji pokok. Betul. Apakah ini lebih efisien atau enggak? Nah itu jadi perdebatan lain lagi. Iya. Yang jelas ini nambah komponen penerimaan tunai bulanan mereka. Jadi kalau kita coba hitung kasar nih ya, gaji pokok, terus semua tunjangan tadi yang seabrek itu, ditambah tunjangan perumahan baru ini, Iya. angka total pendapatan kotor per bulan buat satu anggota biasa, wah kayaknya emang beneran bisa deketin atau malah lewat 90-100 juta ya. Sangat mungkin. Angka kisaran segitulah yang muncul dari rangkuman berbagai sumber itu. Dan angka inilah yang kemudian, ya bisa ditebak, memicu reaksi publik. Pasti. Gimana tuh responsnya? Ya keras, tentu saja. Banyak yang bandingin sama kondisi ekonomi masyarakat sekarang kan. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan dari pengamat gitu ya.
Yang ngingetin pentingnya lihat proporsional juga antara hak yang diterima DPR sama kewajibannya. Kuncinya, kata mereka, ya di pengawasan publik. Kinerja mereka harus diawasi biar sepadan. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih dari penelusuran kita, poin paling penting nggak ada kenaikan gaji pokok DPR. Clear ya? Clear. Angka pendapatan besar yang beredar itu hasil akumulasi gaji pokok plus banyak banget tunjangan. Betul. Dan perubahan terbaru yang signifikan itu soal rumah dinas, yang fasilitasnya diganti jadi tunjangan perumahan dalam bentuk uang. Iya, persis. Dan semua ini kan ujung-ujungnya nunjukin betapa pentingnya transparansi sama akuntabilitas ya. Setuju. Publik jadi perlu paham nih struktur kompensasi yang ternyata rumit ini. Dan sebaliknya, DPR juga punya PR buat terus buktiin kinerjanya, biar kepercayaan publik tetap ada dan sepadan sama yang mereka terima. Nah, bener banget. Setelah kita bedah rinciannya kayak gini, mungkin pertanyaan yang lebih penting buat Anda renungkan bukan cuma berapa sih totalnya, Tapi lebih ke dana sebesar itu sebetulnya dipakai buat apa aja, dan gimana kita sebagai publik bisa ikut ngawasin biar kinerja mereka bener-bener setimpal. Nah, itu mungkin pemikiran lanjutan yang bisa Anda gali sendiri.